Pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong telah menetapkan target untuk lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang diinginkan arsitek asal Korea Selatan itu? Sebelum ke pembahasannya, marilah dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik dari Cinta Bola. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam dua pertandingan tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal menjamu timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan timnas Filipina pada 5 hari berselang. Timnas Indonesia bakal memulai persiapan pada 27 Mei 2024. Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan plus rencana uji coba pada 2 Juni 2024. Sintayong ingin menyapu bersih dua partai grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga yang tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi. Persiapannya baik dan timnas Indonesia akan menjalani dua partai pada Juni 2024. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan dalam dua pertandingan nanti, kata Sintayong. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 3 partai. Armada Sintayong itu unggul 4 angka dari timnas Vietnam di ranking keempat dan 6 poin dari Filipina yang terbenam di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya bakal memberikan pesan kepada para pemain timnas Indonesia untuk memenangkan dua pertandingan nanti, kata Sintayong. Nantinya 18 negara dari putaran kedua akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak melaju ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup bakal masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 tim akan disebar ke 2 grup, masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Negara peringkat kedua di 2 grup itu bakal berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenangnya akan berkancah di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 bakal diikuti 6 tim meliputi 2 dari CONCACAF, 1 dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Timnas Indonesia U23 harus merelakan tiket Olimpiade Paris 2024 setelah kalah tipis dari timnas Guinea di babak playoff yang digelar di Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Timnas Indonesia harus segera bangkit dan mulai fokus ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada bulan depan. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Lebih dulu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan mengumpulkan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan melawan Vietnam dan imbang kalah bersua Filipina. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan atau 2 kali imbang untuk menyegel posisi kedua grup sekaligus lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia meraih 3 poin besar saat bersua Filipina. Jika mampu mencatatkan kemenangan, Indonesia akan meraih poin 11 dan tidak akan mungkin dikejar Vietnam di posisi ketiga. Meskipun nantinya menang dalam 2 pertandingan terakhir, Vietnam hanya mampu mengumpulkan 9 poin.
Skenario kedua adalah jika mampu imbang melawan Irak dan seri lawan Filipina, timnas Indonesia tetap akan lolos karena unggul head to head melawan Vietnam. Pada pertemuan pertama, Indonesia mampu menang lawan Vietnam lewat gol sematawayang Egy Maulana Fikri di Gelora Bung Karno. Kemudian pada lawatan ke Vietnam, Indonesia justru unggul telak 0-3 lewat gol Jai Izes Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Timnas Indonesia harus menempuh jalan panjang agar bisa lolos dan bermain di Piala Dunia 2026. Adapun tahapan lolos ke Piala Dunia dari zona Asia sebagai berikut. Putaran pertama, babak ini diikuti oleh 20 tim peringkat terbawah. Laga digelar dengan sistem 2 leg. Sedangkan di putaran kedua, kemudian 36 tim, 26 ranking terbaik dan 10 dari putaran pertama akan dibagi dalam 9 grup dengan sistem kompetisi penuh. Putaran ketiga, andai lolos, Indonesia akan masuk ke dalam 18 tim juara dan runner-up grup putaran kedua yang akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Putaran keempat, jika Indonesia berada di peringkat ketiga dan keempat pada putaran ketiga, maka harus berjuang lewat putaran keempat. Di sini, tim akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim. Laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Putaran kelima, sementara runner-up grup putaran keempat akan saling berhadapan pada laga 2 leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang kalah akan bermain di playoff Interconfederation. Saat ini Indonesia mantap di posisi kedua grup F dengan raihan 7 poin. Vietnam ada di urutan ketiga dengan mengemas 3 poin. Dalam 2 pertandingan tersisa, Indonesia butuh 1 kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Irak sudah melaju lebih dulu karena mengantongi 12 poin dari 4 laga dan tidak akan bisa dikejar Vietnam. Dapat 3 poin di kandang lawan sangat luar biasa. Perjalanan masih panjang dan kita fokus ke pertandingan selanjutnya. Sebanyak 18 negara yang ada di posisi 2 teratas dari 9 grup nantinya berhak melaju ke putaran ketiga. Kemudian dibagi lagi ke dalam 3 grup dengan masing-masing diisi 6 negara.